Jujur dulu cita-cita aku itu pengen jadi tour guide karena aku suka liburan, terus aku pengen keliling dunia sama Mami. Penuh tekanan ya dari orang-orang, terutama orang-orang terdekat, karena mereka pasti punya ekspektasi terhadap gue gitu. Kadang ngerasa kayak apa ya, insecure sih, soalnya kayak belum sampai mana-mana. Karena gue mau nikah di usia muda dan membutuhkan penghasilan, apalagi cewek. Jujur dulu cita-cita aku itu pengen jadi tour guide karena aku suka liburan, terus aku pengen keliling dunia sama Mami. Waktu 5 tahun tuh gue kepengennya tuh jadi ahli bedah, karena dulu gue suka banget sama orang-orang yang jadi dokter. Terus kata nyokap tuh ahli bedah gajinya paling gede, jadi kayak dua-duanya sekaligus tercapai gitu loh, keuangan sama emang kepengennya jadi dokter, jadi pengen jadi ahli bedah dulu. Dulu aku sempat pengen jadi guru TK gara-gara kayak gemes sama anak kecil gitu. Cita-cita gue waktu umur 5 tahun jadi polisi dan jadi ustadz. Ya, karena dulu mikirnya kalau polisi bisa nangkep penjahat, ustadz bisa ngelawan siluman. Enggak, karena sekarang aku mikir kayak kayaknya bukan itu jalan yang aku mau ambil kalau misalnya aku emang pengen serius kerja, pengen serius ngejar karir. Dan sekarang aku ngambil major manajemen dan itu menurut gue bakal lebih pas buat diri gue yang sekarang. Sangat tidak sih. Sekarang kebetulan gue kuliahnya udah beda ranah. Sekarang gue kuliah di bisnis manajemen, jadi udah nggak sama sekali ngarah ke cita-cita gue waktu umur 5 tahun. Enggak sih, sekarang udah berubah banget arahnya. Untuk polisi tidak, untuk ustadz insya Allah. Jujur 5 tahun yang lalu aku pikir sekarang aku udah lebih serius gitu, karena udah kuliah nih, udah gede, udah kayak mandiri, kayak kemana-mana sendiri gitu. Tapi ternyata aku masih tetap bocah yang sama seperti 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kayak kalau misalnya gue berandai-andai kayak nantinya gue bakal gimana tuh, gue bakal ngira gue yang sekarang tuh udah produktif banget, udah banyak lah skill-skill yang gue punya, sama gue juga udah nggak cengengesan, udah nggak main-main lagi, kayak udah serius, udah dewasa lah, kayak pengennya gitu kalau 5 tahun lalu. Bayangan sama diri aku yang sekarang kurang lebih sama sih, kayak udah kuliah, alhamdulillah dapet kuliah di ITB, dan dulu saya pengen buat kuliah di Bandung, jadi kayak kurang lebih sesuai sama ekspektasi aku gitu. 5 tahun lalu ya, ketika saya 8 SMP berarti ya? Yes. 5 tahun lalu, bayangan saya saat ini, saya udah memiliki usaha. Sebenarnya aku nggak terlalu ngerasa beda ya, karena for me age is just a number. Cuman tentunya dari orang tua gue, mereka sering yang kayak, ayo ingat umur, udah gede, jangan kayak aku udah harus mulai serius mikirin ke depannya mau gimana, nggak bisa cuma leha-leha masuk kuliah main gitu sih. Yang gue rasakan sih penuh tekanan ya dari orang-orang, terutama orang-orang terdekat, karena mereka pasti punya ekspektasi terhadap gue gitu, dan gue nggak tahu gue bakal bisa memenuhi ekspektasi dari mereka apa enggak. Itu sih yang paling gue takutin sekarang. Kadang ngerasa kayak apa ya, insecure sih, soalnya kayak belum sampai mana-mana, masih jadi beban orang tua gitu-gitu. Jadi kayak kadang kayak mikir gimana ya biar bisa berpenghasilan sendiri gitu-gitu sih. Takut belum jadi apa-apa umur. Yang paling aku sering denger, dan aku nggak tahu sih ini realistis atau enggak, karena setelah gue lihat-lihat orang di sekitaran gue juga masih banyak yang
kebingungan gitu. Tapi orang-orang bilangnya kayak umur 20 lo udah gede, lo udah bukan anak-anak lagi, lo udah harus bertanggung jawab sama diri lo sendiri, udah harus kerja, udah harus punya penghasilan, udah harus gitulah, udah harus lebih serius. Kayak di 20-an tuh orang-orang mikirnya tuh kayak udah itu nggak sih, udah punya pekerjaan, udah punya tujuan, kayak udah punya tujuan, kayak mereka udah mulai ngerintis karir mereka, kayak mereka udah mulai intern gitu deh, kayak udah mulai serius, lo udah bukan bocah lagi soalnya kalau umur 20. Aku tuh kayak mikirnya kalau udah kepala 2 tuh udah dewasa gitu, jadi kalau di sini udah bisa ngurus diri sendiri, udah mandiri dan gak bebanin orang tua lagi gitu sih. Mungkin lebih ke beban moral, beban ini, karena udah umur 20 banyak yang nanya kayak udah apa orang-orang udah gini lu, kita belum gimana gitu. Kekhawatiran terbesar gue adalah kalau gue terlalu nyaman sama kondisi gue yang sekarang yang masih asik main, dan gue takutnya itu kebawa ke umur-umur gue yang berikutnya. Gue takut gue telat serius dan gue takut gue nyesel nanti di akhir. Kekhawatiran dari stigma tersebut, ya gue nanti di umur 20-an masih berpikir kayak anak-anak sih. Kayak sekarang gue udah 19 tapi gue masih main-main mulu kayak umur 15-16. Kayak gue masih ketinggalan gitu sih dibanding sama orang lain di umur gue, yang gue rasain gitu ya. Kayak gue masih banyak main, masih cengengesan, hai gitu. Kalau dari aku itu sih, maksudnya di umur 20 masih nggak bisa mandiri, apa-apa tuh masih minta orang tua, jadi kayak takut keterusan gitu jadi beban orang tua sampai umur 20. Ini sih belum berpenghasilan. Kalau selain itu? Iya cewek. Mungkin sebenarnya deep down aku paling takut ngecewain orang tua aku, karena aku kan anak pertama dan aku juga harus ngasih contoh yang baik buat adik aku. Jadi ya itu sih yang paling bikin gue takut. Yang bikin gue khawatir tuh kalau misalnya gue stay begini terus sampai nanti gue gede, maksudnya sampai nantinya gue begini terus, ya gue takutnya itu bakal berimpact ke tadi kayak ekspektasi orang-orang terhadap gue. Kayak misalnya orang tua gue ekspektasinya gue tuh bakal jadi orang yang sukses kan pasti. Kayak setiap orang tua tuh pasti pengennya anaknya sukses kan. Cuman kalau misalnya gue begini terus, gimana nanti gue bisa nge-achieve hal tersebut gitu. Kayak kalau misalnya gue cengengesan terus. Karena aku ngerasa sekarang aku benar-benar masih masih dependent banget sama orang tua aku. Kayak belum bisa apa-apa sendiri secara finansial dan juga dan lain-lain. Jadinya itu sih yang bikin khawatir. Karena gue mau nikah di usia muda dan membutuhkan penghasilan, apalagi cewek. Ya sama takut ngecewain orang tua aja. Berarti gue umur 29. Hai Jasmine yang udah umur 29 tahun. Semoga Semoga lu udah bisa kerja di company yang lu pengen. Semoga lu keterima di Bank Indonesia. Amin. Terus semoga kamu udah mulai bisa nyicil beli rumah, terus bisa bikin mama sama ayah senang. Amin. Bye-bye. 10 tahun berarti 29 tahun. Hai Dika, 29 tahun Dika. Lo pasti udah melalui banyak hal. Lo keren. Dan gue harap lo bisa memberikan yang terbaik, karena gue tahu lo tuh punya potensi yang sangat besar, sangat tinggi, dan diri lo tuh bisa jadi seseorang yang keren banget. Jadi gue harap nanti lo udah di umur 29 lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo aja. Oke deh Nika, makasih ya. Oke, dadah, thank you. Dimanapun posisi kamu berada, jangan lupa tetap selalu rendah hati dan berbuat baik sama siapapun. Oke, terima kasih. Dadah. Untuk diri gue di umur 29 nanti, apapun masalahnya yang gue hadapi nanti, ya tetap ingat yang di atas aja. Bye. Sebagian besar remaja mengalami keresahan dalam tahun terakhirnya menuju kepala 2. Dengan stigma pencapaian puncak karir di usia tertentu, kebahagiaan seseorang seolah-olah dibatasi oleh tenggat waktu.
Mengabaikan pengorbanan dan jerih payah seseorang, tak adil rasanya hanya dinilai sebatas angka 20, yang sejatinya hanya membuka jalan dari kesuksesan di masa depan. Life doesn't end in 20s. It is just the beginning and a new fresh start from brighter futures ahead. Untuk dunia yang lebih baik, bagiku, kamu, dan kita semua.